semua. Perkenalkan, saya Nasrani Nehe dengan NPM 2331006 dari Prodi Matematika S1 dan saat ini kuliah di STN Jakarta. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya yang dalam hal ini membuat program Python dan program yang akan saya bahas saat ini yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, menghitung luas selimut tabung. Yang kedua, menghitung total pembayaran makanan. Dan yang ketiga, menampilkan harga dari suatu ukuran baju. Kita akan bahas satu persatu. Kita awali dengan menghitung luas selimut tabung. Untuk menjalankan program ini, kita akan melakukan beberapa tahap sebelum menghasilkan hasil output di akhir nantinya. Jadi yang pertama dulu kita akan menuliskan judulnya. Kita tulis judulnya dulu, lalu kita akan tulis import math-nya, yang dimana program ini untuk memanfaatkan fungsi matematika terutama nilai pi, sebab di dalam soal kita akan menggunakan rumus pi untuk mencari luas. Yang ini nih. Ini rumus pi. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan rumus selimut tabungnya. Yang ini. Ini rumus selimut tabung. Yang dimana luas sama dengan 2 kali pi kali jari-jari dan kali tinggi. Dan selanjutnya kita akan memasukkan nilai jari-jari dan tinggi tabung. Jadi di sini kita diminta untuk memasukkan nilai jari-jari dan tinggi tabung menggunakan fungsi float yang ini nih. Float dan input. Lalu selanjutnya kita akan hitung luas selimut tabung. Yang ini. Hasil perhitungan disimpan dalam variabel hasil. Dan selanjutnya kita akan menampilkan hasil dan hasil tersebut ditampilkan menggunakan pernyataan print. Yang ini. Jadi di hasil akhirnya itu harus menggunakan pernyataan ini, pernyataan print. Dan untuk menampilkan hasil akhirnya kita akan coba running. Lalu akan muncul beberapa input yang meminta kita untuk memasukkan nilai. Contohnya kayak gini, dia menanyakan kita jari-jari tabung yang ingin kita masukkan berapa. Contohnya 30. Lalu enter, tinggi tabungnya berapa nih? Contohnya 10 lah. Lalu kita enter lagi. Nah, jadi di sini dia langsung menjawab. Jadi luas selimut tabung dengan jari-jari 30 dan tinggi 10. Jadi nilai luas selimut tabungnya itu yaitu 1884. Nah, jadi inilah nilai hasil output akhirnya itu 1884. Oke, jadi soal ini udah benar ya. Kita akan beralih ke soal nomor 2. Ini kita clear dulu. Terus enter. Kita beralih ke soal yang kedua. Yang berjudul menghitung total pembayaran makanan. Pertama kita kita definisikan dulu pilihan makanan yang berisi menu makanan dan harganya. Jadi yang ini. Kita definisikan dulu ini menu makanan beserta harganya kita definisikan, lalu kita gunakan input untuk meminta jumlah makanan dipesan. Yang ini. Kita gunakan ini. Input. Dan selanjutnya kita akan hitung total biaya.
berdasarkan jumlah makanan dan harga per item. Yang ini nih. Kita buat begini ya. Dan seterusnya kita gunakan struktur kondisional yang dimana di sini itu ada if, elif, else untuk menghitung potongan harga. Masing-masing dia mempunyai potongan harga. Yang dimana yang pertama ini, jika total biaya kurang dari 150.000, maka potongan harganya adalah 0. Jadi dia itu tidak mendapatkan diskon sama sekali. Kalau misalnya total biayanya kurang dari 150.000. Lalu yang kedua, jika total harga kurang dari 300.000, maka potongan harga adalah 0,075 atau 7,5%. Jadi maksudnya di sini kalau misalnya total biayanya kurang dari 300, jadi dia mendapat diskon 7,5%. Oke. Dan yang terakhir, jika total biaya 300 lebih atau bisa 300 atau di atas 300, maka dia akan mendapat potongan harga 12,5% atau 0,125. Oke. Jadi selanjutnya kita akan menghitung total tagihannya berapa, yang dimana total tagihan sama dengan total biaya dikurang potongan harga atau diskon. Lalu selanjutnya terakhir kita akan menampilkan hasil yang ini nih. Kita akan menampilkan hasil total biaya, potongan harga, dan total tagihan. Jadi kita langsung running aja biar kita tahu hasilnya berapa. Oke, sebentar. Programnya lagi proses. Nah, di sini nih hasil inputan kita yang dari awal yang ini, dia muncul di sini. Nah ini nih, berapa mie ayam yang dipesan, dia muncul di sini karena kita sudah menginput dia dari awal sehingga muncul di hasil output yang bagian terakhir. Jadi sekarang dia tanya kita nih, berapa mie ayam yang ingin dipesan. Kita misalkan aja 4. Oke, kita enter. Lalu dia tanya lagi, berapa bakso yang dipesan. Kita coba 3. Enter lagi. Selanjutnya berapa mie ayam bakso yang dipesan. Kita tulis saja 2. Enter. Lalu di sini nota pembayarannya udah muncul nih. Jadi di sana ada total biaya 95.000, potongan harga 0, total tagihannya Rp 95.000. Kenapa dia 0? Karena 95.000 ini di bawah 150 sesuai dengan persyaratan tadi nih. Kalau misalnya di bawah 150.000 berarti dia itu tidak mendapatkan potongan harga sama sekali. Makanya dia di sini diskonnya 0 karena 95.000 itu di bawah 150.000. Jadi begitu. Jadi soal kita yang kedua ini udah terbukti benar ya. Ini nilai hasilnya itu nilai akhirnya itu 95.000. Oke, kita clear lagi. Enter, lalu kita akan masuk ke soal bagian C, yang dimana pertama-tama kita akan menuliskan judulnya dulu.
Judulnya yaitu menampilkan harga dari suatu ukuran baju. Lalu selanjutnya kita akan menulis fungsi harga ukuran baju. Yang ini nih. Dalam hal ini, fungsi ini digunakan untuk mengorganisir dan mengelompokkan blok-blok kode tertentu agar dapat digunakan kembali. Yang ini nih, itulah fungsinya. Lalu selanjutnya kita akan input ukurannya. Yang ini. Kita akan input ukuran. Dalam langkah ini, program meminta kita untuk memasukkan ukuran baju menggunakan fungsi input dengan nilai yang dimasukkan disimpan dalam variabel ukuran. Oke. Lalu kemudian selanjutnya kita akan menentukan harga berdasarkan ukuran. Maaf. Kita akan menentukan harga berdasarkan ukuran. Sebentar ya. Oke. Yang ini nih. Kita akan tentukan harganya berdasarkan ukuran. Jadi maksudnya program ini melakukan serangkaian pemeriksaan kondisional menggunakan pernyataan if, elif, dan else. Tujuannya adalah menentukan harga berdasarkan ukuran yang dimasukkan oleh pengguna. Jadi maksudnya ini, jika ukuran adalah S, maka harganya diatur menjadi 50.000. Dan jika ukuran M, maka harga diatur menjadi 60.000. Dan jika ukuran L, harganya 70.000. Jika ukuran XL, harganya 80.000. Dan ini LC ini maksudnya jika ukuran tidak sesuai dengan opsi yang valid. Contohnya di sini kan tidak ada XXL ya. Kalau misalnya kita nanti di hasil inputnya kita tulis XXL, jadi ukuran itu tidak valid. Ya, soalnya di sini tidak ada dicantumkan ukurannya beserta harganya, nggak ada. Jadi dia tidak akan menghasilkan ukuran ataupun harganya gitu. Jadi jika ukuran tidak sesuai dengan opsi yang valid, program ini mencetak pesan bahwa ukuran tidak valid dan menghentikan fungsi dengan pernyataan return. Jadi kalau misalnya ini tidak valid, maka yang muncul adalah ini. Oke. Lalu kemudian kita akan mencetak harga. Kita akan mencetak harga yang dimana setelah mencetak harga, program mencetaknya ke layar menggunakan format string. Yang ini. Maaf. Akan menggunakan format string dan selanjutnya pemanggilan fungsi. Pemanggilan fungsi dalam hal ini yaitu meminta kita untuk memasukkan ukuran baju kemudian menampilkan harga berdasarkan ukuran tersebut. Jadi kita langsung running aja. Kita running. Kita running lalu dia menanyakan kita input ukuran baju antara S, M, L atau XL. Jadi kita coba satu-satu mulai dari contohnya lah M ya contohnya. Oke, kita enter. Lalu kita cek harga baju M di sini 60.000. Kita coba lihat yang kita tulis dari awal, kita cek juga. Jadi ukuran M di sini harganya 60.000 juga. Jadi pernyataan di output yang terakhir ini berarti itu benar. Jadi program yang kita jalankan itu sudah benar. Kita coba clear, kita coba opsi lain, ukuran lain. Benar gak?
Oke, kita running. Kita running lagi. Nah, kita masukin lagi nih. Kita masukkan contohnya ukuran L. Lalu kita enter. Kita cek lagi. Di sini harga bajunya 70.000. Nah, untuk lebih memastikan kita kembali lagi dari awal. Benar nggak ukuran L itu harganya 70.000? Dan ternyata benar nih. Ukuran L itu 70.000. Jadi pernyataan yang dari atas itu benar, sama dengan hasil akhirnya juga benar. Nah, jadi soal ketiga ini juga sudah kelar dan semuanya benar. Oke, kita telah menyelesaikan ketiga program kita. Jadi saya akhiri. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada yang salah, baik dalam ucapan maupun kekurangan dalam penjelasan materi, saya minta maaf untuk semuanya. Saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Salam sukses. Bye-bye.